Negara ini sibuk jualan moral di panggung, tapi di balik layar HP rakyatnya, kasino digital buka 24 jam tanpa tutup. Ia tidak butuh pintu gerbang megah, cukup sinyal internet. Ia tidak perlu preman bersenjata, cukup algoritma. Dalam sekali klik, gaji bulanan bisa lenyap, harga diri ikut hanyut, dan masa depan digadaikan pada mesin yang sudah diprogram untuk menang sendiri. Menang jadi bahan pamer, kalah jadi bahan lelucon. Mereka mentertawakan kebangkrutan seakan-akan hidup bisa direset seperti game. Padahal yang dicuri bukan hanya uang, tapi logika, ketenangan, bahkan masa depan anak-anak. Di negeri yang penuh ceramah soal akhlak, ironi ini tidak sembunyi-sembunyi. Ia dipromosikan terang-terangan, disawer receh di layar TikTok, diselipkan di obrolan, bahkan kadang dilanggengkan oleh orang yang seharusnya menegakkan hukum. Masalah terbesar dari judi online bukan hanya sekedar merusak, tapi juga karena kita menganggapnya biasa. Di tongkrongan, cerita menang ratusan ribu jadi bahan pamer, sementara kalah dianggap sekedar belum hoki. Kita tertawa pada kebangkrutan sendiri, seakan-akan hutang bisa dilunasi dengan emoji tawa. Dari sini, candu berubah wajah, bukan lagi aib tapi bagian dari gaya hidup. Candu ini licik karena bersembunyi di balik kata hiburan, padahal ia merampok dengan cara yang lebih halus daripada maling manapun. Tidak ada pintu yang didobrak, tidak ada dompet yang dijamret. Uang itu hilang dengan sukarela, dititipkan ke layar ponsel sambil otak mereka percaya bahwa sekali klik lagi pasti balik modal. Dan yang lebih menakutkan, budaya permisif yang lahir darinya. Anak muda belajar bahwa kalah itu wajar, bangkrut itu lucu, dan berjudi hanyalah mainan digital. Akibatnya, kehilangan gaji bulanan bukan lagi dianggap tragedi, melainkan rutinitas yang bisa diceritakan ringan di warung kopi. Judi online bukan sekedar angka yang berputar di layar. Ia punya wajah, punya cerita, dan punya korban. Dan angka-angka ini bukan hanya statistik kering, tapi potret nyata sebuah bangsa yang sedang bocor. Tahun 2023, transaksi judi online di Indonesia tembus 327 triliun. Kemudian 2024, hanya dalam 3 bulan pertama, nilainya sudah mencapai 101 triliun. Dan proyeksi 2025 bisa menyentuh 150 triliun kalau tidak ada langkah yang benar-benar tegas. Siapa yang paling menderita? Yang pertama, pelajar dan mahasiswa. Hampir 960 ribu anak muda sudah terjerat. Kemudian yang kedua, penerima bantuan sosial. Lebih dari 130 ribu penerima bansos kedapatan memakai dana bantuan untuk deposit judol. Orang yang berpenghasilan pas-pasan, lebih dari 70% pemain berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan. Seorang polwan di Mojokerto membakar suaminya yang juga anggota Polri hingga tewas. Dari pemeriksaan diketahui bahwa pangkal masalah karena sang suami yang juga merupakan anggota Polri kecanduan judi online. Beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan seorang istri membakar suaminya setelah gaji habis tersedot di slot online. Ironinya jelas, bahkan aparat pun bisa tenggelam dalam candu. Korban judi online bukan orang bodoh yang iseng klik link. Korbannya ada di meja makan kita, di ruang kelas, di kantor, bahkan di institusi hukum. Kalau rakyat kecil yang terjerat, biasanya jawabannya sederhana. Kurang iman, kurang kerja keras, kurang pintar mengatur uang. Tapi, bagaimana kalau yang ikut hanyut justru mereka yang seharusnya jadi pagar? Di sini ironi besar berubah jadi luka. Hukum yang seharusnya melindungi masyarakat malah ikut jadi pasien candu. Bagaimana publik bisa percaya pada perang melawan judol kalau prajuritnya sendiri sibuk pasang taruhan? Maka pertanyaannya, kalau pagar ikut roboh, siapa yang bisa menjaga rumah? Situs-situs yang ditutup sudah 104.819 itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Setiap kali pemerintah mengumumkan pemblokiran banyak situs, headline terdengar megah, tapi di lapangan realitanya 1 situs ditutup, 1000 situs baru lahir. Bandar tahu mereka tak perlu melawan, cukup menunggu karena teknologi selalu lebih cepat dari birokrasi. Kalau domain A ditutup, tinggal pakai domain B. Kalau aplikasi diblokir, bikin versi terbaru. Masyarakat tetap bisa mengakses melalui VPN, link cadangan, atau grup-grup yang disebar. Perang ini akhirnya lebih mirip sandiwara, gencar di berita, ompong di kenyataan. Kemudian pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar berperang melawan judi online atau sekedar berperang melawan rasa malu di depan publik?
Di awal kemunculan dan ketenaran judul, promosi dilakukan terang-terangan lewat influencer dan streamer. Setelah ditindak seolah meredah, tapi candu selalu menemukan jalannya. Sekarang promosi berubah wajah. Contohnya banyak kita temui spam gift receh di TikTok. Dengan demikian, nama-nama situs judul berterbangan di tampilan layar walaupun tidak disebutkan dan tentunya disaksikan banyak mata. Pertanyaannya, apakah mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Polanya jelas, judi selalu menemukan cara untuk hadir di ruang kita. Bedanya, sekarang ia menyamar jadi hiburan digital. Dan ironinya, negara kalah cerdik dari bandar bermodal kreativitas receh. Indonesia bangga menyebut diri bangsa bermoral, tapi di panggung global, kita justru tampil sebagai pasar judi online raksasa dengan jutaan pemain aktif. Bukan rekor yang membanggakan, tapi cukup untuk mempermalukan. Ironinya pahit, kita gagal merebut emas Olimpiade, tapi sukses jadi finalis kejuaraan buang uang digital. Setiap klik membawa efek domino. Di ruang keluarga, gaji lenyap, biaya sekolah hilang, rumah jadi arena konflik. Di lingkup masyarakat, muncul pencurian, penipuan, dan kriminalitas kecil. Dan negara triliunan rupiah bocor ke server asing, potensi pajak hilang, generasi muda tumbuh dengan mentalitas instan. Candu ini bukan sekedar menguras dompet, ia mengikis logika, menggerus moral, dan meninggalkan luka yang tidak tertutup oleh data statistik. Apakah judi online bukan masalah serius? Jawabannya, jelas ini masalah serius. Ia menghancurkan keluarga, merusak ekonomi, mencetak kriminalitas, dan merampas masa depan generasi. Pemerintah berusaha, tapi selama ini lebih lambat dari algoritma. Perang ini tak lebih dari drama simbolik. Kita hidup di negara penuh ceramah soal akhlak, tapi membiarkan rakyatnya tenggelam dalam candu berjamaah. Bangsa yang mengaku bermartabat, tapi kehilangan logika di depan slot digital. Dan terakhir, jangan anggap video ini sebagai hujatan terhadap lembaga atau sistem negara. Saya berdiri di sini bukan untuk membenci, melainkan karena di sekitar kita masih banyak kepala yang menunduk, bukan karena untuk berdoa, bukan untuk belajar, tapi untuk menatap layar dan menekan tombol spin.